Sekarang kita akan mempraktekkan for loop. Misalnya, di sini kita punya string pesan sama dengan saya yakin saya akan bisa bahasa Java. Nah, kira-kira inilah dulu pesannya. Kita akan gunakan for loop int i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i plus plus. Nah, sekarang kita akan Sekarang kita akan mencetak pesan ini sebanyak 10 kali. Di sini i lebih kecil dari 10. Kalau kita bayangkan secara intuisi, pasti i ini kan nggak sampai 10 kali. I-nya cuma sampai 9. Karena ketika i-nya sudah sama dengan 10, apakah 10 lebih kecil dari 10? Ya enggak, udah false, berarti nggak dieksekusi lagi. Nah, itu benar. Tapi kenapa bisa dieksekusi 10 kali? Karena kita mulainya dari 0. Oke, nanti bisa kita lihat hasilnya. Kita akan cetak pesan ini. Nah, ada 10 kali dicetak pesannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau kita bisa menambahkan numbernya di sini. I plus tanda titik spasi. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Bisa kita lihat di sini bahwa outputnya i itu kan dimulai dari 0. Makanya dia bisa 10 kali. Kalau kita buat i-nya sama dengan 1, maka dia akan dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi dia cuma dicetak 9 kali ini. Karena i-nya sudah tidak memenuhi syarat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita mau pakai sistem seperti ini, i sama dengan 1, ini harus lebih kecil sama dengan. Nah, baru dia dicetak sampai 10 kali. Kalau dia mulai dari 0, ini akan dicetak 11 kali. Dimulai dari 0. Nah, ada bonus di sini yang dimulai dari 0. Nah, kalau mau mengeluarkan output dari 0, tapi jangan dimulai dari 0 dari sini, kira-kira bagaimana? Caranya adalah ini ditambah 1. Tambah i tambah 1. Nah, i-nya tetap dimulai dari 0, tapi untuk saat kita keluarkan sebagai output, dia dijumlahkan dengan 1 dulu. Jadi ini sebenarnya i-nya sama dengan 0, tapi tambah 1 jadi 1. Kemudian iterasi kedua i-nya menjadi 1, 1 ditambah 1 jadi 2, dan seterusnya. Seperti itu. Kita kan sudah belajar array. Ini for loop ini juga sering digunakan untuk array. Nah, gimana caranya? Misalnya kita di sini punya string nama. Nah, sekarang kita akan coba isi. Kita akan isi masing-masing. Sini misalnya sini Nah, kita akan coba untuk mengeluarkan isi array ini semua. Kan sebelumnya kalau kita mau mengeluarkannya satu persatu, kan seperti ini. Nama indeks 0, kemudian kita buat lagi nama indeks 1, kemudian indeks 2, dan seterusnya. Ini kita hilangkan dulu. Nah, udah keluar kan? Gabriel, Dono, keluar. Tapi bayangkan ini ada 100 array. Kalau kalian sudah masuk ke data yang sangat banyak, ada 100 array, masa iya ngetikkan satu-satu? Makanya kita gunakan for loop. For int i sama dengan 0. Sangat disarankan untuk selalu memulai dari 0. Kenapa?
Karena array itu nggak pernah sejarahnya indeksnya dimulai dari 1. Dia selalu dimulai dari 0 indeksnya. Jadi integer i sama dengan 0. Berarti kita akan mulai. Kenapa ini integer? Ya supaya bisa kita lakukan operasi penjumlahan seperti tadi di sini i++ iterasi. Kalau ya pakai string bisa aja string i sama dengan 0. Tapi apakah 0-nya string itu bisa dijumlahkan? Kan nggak bisa. Kita harus lakukan konversi lagi dan itu tidak fleksibel. Oke, lanjut. Sekarang kita akan buat kondisinya. I lebih kecil dari berapa panjang arraynya? Yaitu 5. Ketimbang kita capek-capek hitung, misalnya ada 100 array tadi kan, gak mungkin kita hitung satu-satu sampai 100 kali. Langsung aja buat nama dot length i++. Nah, so nama kita masukkan indeksnya. Indeksnya ini bukan lagi 0, 1, 2, 3, tapi i. Karena i yang akan berubah sebagai variabel beriterasi setiap loop ini berjalan. Maka kalau kita keluarkan, oh ini kita kasih komen. Kita punya semua isi array-nya tanpa harus mengetikkan berkali-kali. Cukup satu kali saja for loop, semuanya udah kita dapatkan. Atau kalau misalnya kita mau cetak dari 2, 3, 4 aja, kita bisa buat di sini. Dimulai dari indeks 2. Tanda kutipnya lupa. Dono Desi Parto. Seperti itulah dia. Atau kita mau coba yang indeks genap aja, bisa? Bukan genap ya, dimulai dari 0 karena genap nanti susah lagi. I modulo 2. If i modulo 2 sama dengan 0. Kalau i mod 2 sama dengan 0, maka akan kita cetak nama i tersebut. Nah, Gabriel Dono Parto. Ini kan ganjil, ini ganjil. 0 ini kan 0 mod 2 adalah 0, makanya dia dapat seperti ini. Kalian juga bisa pakai tanda kurung seperti ini. Tadi if itu kenapa bisa tanpa tanda kurung kurawal? Karena itu single line. Kalau misalnya ini ada double line seperti ini, udah nggak bisa lagi. Untuk single line bisa seperti itu menggunakan if. Kira-kira seperti ini dia for loop.